Balik lagi, ketemu lagi di channel Pelangi Biru. Sebelum masuk ke temanya, jangan lupa memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan ya. Kali ini saya mau bahas penampakan ya, karena saya bingung di sini. Soalnya begini, penampakan yang saya lihat dan pernah foto yang saya dapat dulu sebelum sebelum memorinya ini rusak. Pernah saya waktu itu dapat foto di dalam goa, namanya goa apa ya, di daerah Bogor itu. Jadi saya berdua sama teman saya ini masuk ke bawah, ke dalam goa itu, di bawah tanah ya, di dalam, jauh ke dalam jalan. Terus saya merasa ada sosok hitam perempuan, matanya belok, mulutnya gede, di belakang saya tuh. Dia berusaha untuk menempel saya, tapi mungkin karena saya ada something ya, ada sesuatunya, nggak masuk. Dia cuman menempel di belakang, ngebisikin, ngomong pakai bahasa apa ya, saya lupa, saya nggak kenal pakai bahasa apa. Habis itu kebetulan kamera di saya tuh, saya sadar ada dia, saya foto tuh. Ini saya ngeliat gini mah, ngeliatnya itu pas saya foto, cekrek, saya melihat sosok di foto itu hitam ya, hitam kayak bayangan begitu, tapi rambutnya panjang begitu. Dan dia kaget posisinya, kayak kaget gimana gitu. Seperti itu penampakan yang saya lihat. Terus penampakan yang saya pernah lihat juga itu, biasanya dia tidak napak ya, tidak napak ke tanah, dan dia tidak mempunyai bayangan. Terus dia juga wujudnya itu transparan ya, tidak padat seperti tangan saya gini. Karena kalau menurut tafsiran yang saya pelajari, makhluk halus, jin, mereka terbuat dari api. Manusia memiliki jasad, jadi jasadnya itu nyata. Kalau apinya itu tidak mempunyai jasad, gimana dia bisa berubah bentuk menjadi jasad seperti ini? Tuh pembelajaran saya dahulu ya. Makanya manusia disebut makhluk sempurna karena dia mempunyai jasad. Ada yang lewat barusan. Jasad seperti itu. Jasadnya itu syariat ya kalau kata Islam. Jadi bagaimana bisa ada makhluk halus atau jin yang berbentuk jasad seperti ini? Saya bukannya gimana ya, saya pernah melihat mereka berbentuk udah real ya, udah jasad seperti ini, tapi namanya mereka ini adalah makhluk yang nggak sempurna. Jadi penampakannya itu biasanya, ini tembok nih, dia di atas nih, palanya dong nggak kelihatan gitu, jadi bawahnya ini ketutup sama tembok, itu kemungkinan. Terus atau misalkan di sudut ruangan nih, kayak di kamar mandi tuh kan sering tuh, kamar mandi yang rame-rame lah pokoknya, yang gedung-gedung tua gitu kan, kamar mandi kan tutup-tutup, dia nengok gini sedikit tuh, sih kepalanya doang, kepalanya sampai segini doang, itu kemungkinan real penampakan. Jadi kalau misalkan penampakan utuh, wah begini, yang banyak ya, yang sekarang beredar di mana-mana, penampakan wujud utuh, napak, berbayangan lagi. Saya bingung karena saya belum pernah, jujur aja, sekalinya pernah berwujud penuh, mereka bentuknya itu transparan, kayak gelas di dalamnya ada air, kayak begitu tuh, padatnya seperti itu, nggak padatnya seperti jasad kita seperti ini. Makanya saya bingung tuh, gimana saya ngomongnya ya, jelasin ya. Saya sebenarnya pengen nih kayak orang-orang nih ke tempat angker, samperin, terus kita explore sana ya kan, sampai pagi kita melakukan sesuatu, mencari penampakan.
Cuma yang jadi masalahnya, saya di sini nggak ada tim, saya sendirian. Buat ngedit video aja saya nggak bisa seperti itu. Jadi saya hanya bisa menjelaskan yang ngomong-ngomong seperti ini, berbagi pengalaman saya pribadi. Makanya saya bingung tuh sama penampakan seperti itu. Kecuali pernah saya sekali di daerah Jambi, kalau nggak salah saya bekas syuting misteri, saya main ke situ tuh karena ada kata orang situ angker tuh bang, tadi kan. Ya udah saya pergi tuh berdua, saya melihat biasa lah kalau tempat-tempat kayak gitu mah, kalau nggak kuntilanak ya genderuwo, kalau nggak pocong ya kan. Saya melihat kunti di ujung sana tuh, dia ngintip tuh, siap itu wujudnya udah berbaju begini. Kata saya, wah seru juga ini tempat. Pas saya mau maju, teman saya ini udah, aduh kepala gue pusing nih, berat oi. Dia udah hampir kerasukan. Padahal saya pengen maju ke depan tuh, karena di depan tuh ada ruangan, itu ada orang jalan kresek sama duk ya kan. Akhirnya saya suruh teman saya keluar dulu aja. Saya bilang itu tunggu di itu aja di depan tuh di jalan raya. Saya bilang gitu kan. Saya masuk nih, kresek. Saya lihat bunyi kresek, tapi daunnya ini nggak ada yang bergerak. Bunyi duk, tapi tanahnya ini nggak ada yang bergerak. Kayak begitu. Akhirnya saya memutuskan untuk nyusul ke temen tuh. Padahal saya pengen masuk ke dalam lagi, karena di situ nongol cahaya kelap-kelip merah, kuning, putih di bawah pohon tuh. Padahal saya pengen ambil itu apa. Cuma karena saya ngeliat kondisi teman saya udah nggak kondusif, jadi saya nyusulin dia. Teman saya yang saya ajak ini dia tidak percaya dengan hantu, makanya saya ajak ke situ. Padahal niat saya ini pengen saya suruh keluar semua itu hantunya kan, biar dia lihat. Tapi kondisinya nggak kondusif. Teman saya ini udah hampir kerasukan. Kalau dia kerasukan repot juga saya. Begitu cuman berdua, terus tiba-tiba dia naik pohon kan, saya nggak bisa manjat. Makanya saya bingung nih sama penampakan begitu. Pengen rasanya explore gitu. Ya siapa tahu kan ada yang mau ngajak ya. Kayak begitu. Itu ya penjelasan penampakan saya. Jujur saya di sini bingung dengan banyaknya penampakan yang beredar ya. Kecuali penampakan yang dia berwujud orang, tapi palanya misalkan serigala, atau dia udah berwujud orang seperti ini berbulu semua. Nah itu bisa saya terima gitu, karena jenis seperti itu jenis siluman ya, kalau nggak salah saya. Jenis seperti itu dia siluman, beda dengan makhluk halus jin seperti itu. Ya udah, makasih ya sudah menyaksikan channel ini. Bolehlah kalau misalkan ada yang tahu informasi tentang penampakan yang nyata jadi wujud seperti ini, bolehlah saya dikasih penjelasannya, karena saya belum pernah ketemu yang berwujud utuh. Paling cuma mau ketemu cuma dia ngintip di jendela, dia ngintip separoh. Belum pernah ketemu yang wujud full. Oke, makasih ya sudah menyaksikan channel saya ini. Sampai ketemu lagi di tema selanjutnya.